Dan ini ayat ini memang paling kuat perlindungannya. Sebelum tidur disuruh baca 3 kul. Ya. Jadi selain pagi sore, sebelum tidur disuruh baca 3 kul. Lalu disuruh hembus di telapak tangan. Kata Nabi, bacalah 3 kul, hembuslah di telapak tangan, lalu sapu dari ubun-ubun, sapu dari ujung kepala sejauh tangan menjangkau. Ini sejauh tangan menjangkau ni bagaimana maksudnya? Karena ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya kan udah tidur, lalu saya baca, saya sampai tangan saya cuma sampai ke betis, nggak sampai lagi ke lutut ke bawah. Berarti nanti yang kesurupannya dari lutut ke bawah begitu? Kan nggak begitu ceritanya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang beberapa hadis, dalil tentang ancaman mereka yang tidak pernah melakukan salat malam. Allah tidak suka kepada mereka yang sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan salat malam. Jadi seperti bangkai di malam hari. Tapi kalau di siang hari seperti keledai, kata Rasulullah. Bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Kalau malam tertidur mati bagaikan bangkai. Kalau siang habis-habisan memikirkan dunia. Hidup hanya untuk makan. Hidup hanya untuk kerja, kerja dan kerja. Ini salah satu manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan hadis itu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ancaman bagi yang tidak bangun di malam hari untuk beribadah. Kita masuk ke judul yang baru, yaitu At-Targhib fi ayatin wa azkarin yaquluha iza asbaha wa iza amsa, yaitu anjuran untuk membaca zikir-zikir atau ayat-ayat di antara pagi dan sore. Jadi bab ini akan memuat hadis-hadis tentang bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbagai hajat manusia. Untuk berbagai hajat manusia yang diberikan oleh Allah. Dan itu bisa pagi, bisa sore. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. An Mu'az bin Abdullah bin Khubayb an abihi radhiyallahu anhum annahu qala kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin
Nah, jadi Abdullah bin Khabib ini mengatakan bahwa kami pernah keluar pada suatu malam, yang malam itu kondisinya hujan, wadulmah, dan gelap. Hujan dan gelap. Di masa Nabi, hujan itu sudah turun, walaupun jarang. Karena kondisi geografis tanah Arab sampai hari ini memang jarang turun hujan. Sekali-sekali ada. Dulu tidak ada listrik, tidak ada penerang, jadi benar-benar gelap. Dalam rumah pun tidak ada cahaya. Makanya Nabi SAW sering ketika beliau salat malam, Aisyah terbangun lalu meraba-raba untuk mencari di mana Rasulullah. Jadi kalau Nabi sedang menginap di rumah Aisyah, dalam beberapa hadis, Aisyah kalau terbangun malam meraba-raba untuk mencari Nabi SAW. Ternyata beberapa kali beliau mendapatkan kaki Nabi di tengah kegelapan untuk salat. Jadi begitu suasana dulu. Kalau gelap, gelap sekali, tidak ada pencahayaan. Nah, kemudian natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli bina fa adraknahu. Lalu kami memohon kepada Rasulullah di tengah gelap dan hujan itu, kami memohon kepada Rasulullah untuk salat bersama kami. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah sudah datang waktu subuh atau waktu qiyamul lail. Tapi kemungkinan besar yang terjadi adalah ini datangnya waktu subuh di tengah cuaca seperti itu. Faqal, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, qul, di tengah malam itu. Jadi ada dua kemungkinan, Pak, bisa subuh, bisa qiyamul lail. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, qul, katakanlah, bacalah. Falam aqul syai'an. Ini sahabat ni mengatakan, aku tidak tahu mau baca apa, dan aku tidak tahu mau mengatakan apa. Summa qal, qul, Nabi kembali ulang, bacalah, qul, bacalah, kata Nabi, ucapkanlah. Falam aqul syai'an, aku juga tidak tahu mau mengucapkan apa. Summa qal, lalu Rasulullah kembali berkata, qul, ucapkanlah. Qultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ma aqul, ya Rasulullah, aku mau mengucap apa? Apa yang harus kuucapkan? Qal, Rasulullah kemudian baru mengatakan, qul huwallahu ahad, ucapkanlah atau bacalah qul huwallahu ahad wal muawwizatain. Lalu bacalah muawwizatain. Muawwizah itu artinya doa perlindungan. Bacalah dua ayat untuk berlindung. Yang dimaksud adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hina tusbihu wa hina tumsi. Bacalah itu, yaitu qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ketika datangnya waktu subuh. Kemudian engkau juga baca ketika datangnya waktu petang. Jadi boleh menjelang terbenam matahari, atau setelah terbenam di waktu maghrib, atau di sore hari. Salasa marrat, bacalah 3 kali. Pagi 3 kali, lalu kemudian petang 3 kali. Kalau engkau membaca itu setiap hari
3 kali pagi, 3 kali petang, ta'fika min kulli syai', maka Allah cukupkan engkau untuk semua urusan. Allah cukupkan segala-gala untukmu. Ini hadis dengan derajat hasan sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini nasihat Nabi yang pertama, yaitu 3 kul menjadi sumber segala-gala dalam memohon perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, kecukupan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin kita jarang melakukannya, padahal Nabi ketika menasihati sesuatu, itu nasihat itu tidak mutlak keluar dari keinginannya, karena semua yang beliau nasihati itu keluarnya tetap dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara sesuatu yang sifatnya perintah, larangan, nasihat, itu semuanya wahyu. Namun ada wahyu yang dituliskan di dalam Al-Quran, kemudian ada wahyu yang keluar dari mulut Nabi, tidak masuk ke dalam Al-Quran, itu disebut hadis. Ada juga wahyu keluar dari mulut Nabi, tapi Nabi tidak merubah redaksi yang datang dari Allah, itu disebut hadis qudsi. Nabi yang mengatakannya, kalimatnya tidak dirubah, langsung kalimat Allah. Nah, jadi kalau hadis itu Nabi diilhamkan, diwahyukan, lalu Nabi mengatakan dengan kalimatnya sendiri. Hari ini kita dengarkan nasihat Nabi bahwa salah satu daripada sumber penghidupan kita agar aman, bahagia, sejahtera, juga terlindungi dari segala mara bahaya, ada rahasianya, kata Nabi, bacalah 3 kul di pagi hari 3 kali, lalu bacalah di sore hari 3 kali. Makanya dalam tuntunan doa pagi sore, doa pagi sore itu kan dikumpulkan oleh Syekh Hasan Al-Banna, dari ayat-ayat, hadis-hadis yang memuat tentang bacaan-bacaan di pagi dan sore. Itu orang yang sering mengamalkan itu hidupnya di dalam kecukupan. Apapun, jadi Allah beri hidayah untuknya, Allah beri petunjuk, dan ini yang paling penting dulu, Pak. Karena tanpa hidayah kita tersesat. Ada orang yang diberi hidayah tapi tidak beramal, berarti dia kekurangan hidayah at-taufiq. Kita sudah dapat hidayah, hidayatul irsyad, kita dapat hidayah, kita masuk Islam, kita hari ini jadi mukmin. Alhamdulillah, itu salah satu pembuka pintu surga. Tapi banyak orang yang dapat hidayah al-irsyad, hidayah yang di awal, tapi kemudian tidak mendapatkan hidayatul taufiq, enggak kuat untuk beramal. Dia mukmin, KTP-nya Islam, tapi tidak ada amal saleh. Bahkan banyak yang meninggalkan salat, banyak yang bermaksiat. Ketika ditanya Islam, tapi enggak pernah melakukan perintah Allah. Nah, kita ini salah satu yang membuat kita transit lebih dahulu dalam neraka, ya gara-gara itu. Dengan hidayah yang pertama kita dapatkan, insya-Allah tetap masuk surga selama kalimah la ilaha illallah menempel di hati dan Muhammad Rasulullah. Namun karena tidak dapat hidayah, tidak berusaha memancing hidayah untuk menguatkan hidayah yang pertama, ujungnya kita maksiat. Disitulah yang membuat kita harus merasakan dahsyatnya neraka lebih dahulu.
Maka salah satu cara mancing, bacalah doa pagi sore dengan 3 ayat ini. Qul Allahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau disebut yusbih, bacalah setelah solat subuh. Makanya salah satu zikir setelah solat apa? Setelah baca ayat kursi, baca qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khusus subuh disuruh ulang 3 kali. Berdasarkan hadis ini, otomatis kalau kita berzikir dengan metode Nabi, kita sudah dapatkan itu. Sayangnya orang hari ini berzikir buat metode sendiri. Saya sudah berulang-ulang mengatakan itu. Hari ini berzikir setelah salat buat metode sendiri. Jadi singkat padat, shortcut. Jadi langsung setelah istighfar langsung Al-Fatihah. Okay? Jadi begitu banyak kehilangan kalimat-kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali masjid yang hari ini berzikir dengan ayat kursi. Enggak pernah terdengar bahkan yang membaca qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, enggak pernah. Padahal itu semua itu hadis-hadis tentang zikir-zikir setelah salat. Kalau kita baca itu, maka salah satu yang diajarkan Nabi untuk berlindung itu sudah dapat di pagi hari. Nah, bahkan ada yang tidak berzikir sama sekali. Habis salam, selesai, duduk begitu saja. Ya. Tidak ada kalimah-kalimah zikir apapun. Padahal itu semuanya yang Allah tunggu dari bibir kita untuk Allah curahkan segala-galanya. Kata Nabi tadi, takfika min syai'. Allah cukupkan segala-gala. Kita ini kalau sudah dapat kecukupan dari Allah, kecukupan hidayah, maka kita tidak jatuh ke dalam dosa besar. Dosa kecil mudah dihapuskan. Istighfar bisa terhapus dosa kecil. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup la ilaha illallah dengan jumlah yang ke-100. Allah ampunkan segala dosa kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Begitu kata Nabi. Dosa besar ini penghalang kita terbesar untuk langsung masuk surga. Maka kita perlu datangnya bantuan Allah. Salah satunya, bacalah 3 ayat ini di waktu pagi. Nanti waktu sore, kalau kita enggak sempat baca, kalau kita berzikir dengan zikir Nabi setelah solat, otomatis berzikir lagi seperti itu 3 kali. Nah, makanya kan dalam tuntunan zikir Nabi itu yang itu di dinding sana itu Pak, itu tertempel tu. Ya, zikir Nabi yang berdasarkan hadis-hadis, ya. Itu memang 3 kali, khusus subuh dan maghrib disuruh ulang 3 kali. Nah tadi Nabi mengatakan apa? Ulanglah 3 kali di pagi dan petang. Dapat sudah. Jadi kalau orang yang terus berzikir dengan cara itu, insya Allah dia hidup bahagia. Jadi dicukupkan hidayah, kemudian dicukupkan kebahagiaan. Memang gaji kita tak banyak. 2.700.000, potong BPJS 300, kredit rumah belum habis, 800.000 per bulan, uang belanja, kemudian potong SPP anak, jajan, nggak cukup Pak. Seandainya kita berfikir nggak cukup, pasti nggak cukup. Tapi Masya Allah, sudah 10 tahun menikah, tidak ada komplain, anak sekolah selesai. Kenapa? Allah cukupkan, nggak ribut pun, istri pun terima apa adanya. Jadi Allah benamkan ke dalam hati istri untuk ridha di atas apa yang dia dapatkan bersama suaminya dan apa yang dia terima dari suaminya. Jadi Allah buat segala-galanya dalam perlindungan. Ribut ada, ribut suami isteri itu wajib ada, tapi enggaklah ribut sampai hancur-hancuran. Paling ribut-ribut kecil ya, cuma lempar-lempar gelas,
lempar-lempar piring, kan? Lemari jatuh, kemudian dipatahkan kunci mobil, gitu-gitu aja, Pak. Tinggal ganti kunci, tinggal buat jendela baru, tinggal ganti kaca lemari tadi, selesai. Sampai hari ini bahagia, Pak. Ya. Hari Sabtu ribut, hari Minggu udah jalan-jalan lagi, Pak. Kenapa? Cukupkan, Allah cukupkan. Itu kalau kita taat pada zikir-zikir ini, kalau kita melaksanakannya. Lalu kemudian Allah beri perlindungan, karena 3 ayat ini, itu memang untuk berlindung. Turunnya 2 ayat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, itu turunnya kapan? Asbabun nuzulnya, ketika Nabi disihir. Ketika Nabi disihir. Nabi pernah kena sihir, Pak. Dalam hadis, Nabi pernah tersihir. Jadi Nabi merasa lemah, tidak biasanya merasa lemah, lalu kemudian beliau membayangkan seakan-akan sudah melakukan sesuatu, padahal belum. Lalu kemudian datanglah Jibril alaihi salam, mengatakan ke Nabi, ada seorang Yahudi dari Bani Quraidah, ya kalau nggak salah saya Kainuqa atau Bani Quraidah begitu dalam hadis, telah menyihirmu wahai Muhammad, dan dia menanam buhulnya di dalam sumur, di salah satu sumur di daerah Yahudi tadi, ditanam dalam sumur. Makanya kan tukang sihir itu pakai buhul, pakai buhul, pakai syarat benda. Kadang-kadang boneka ditusuk, nanti kalau boneka ditusuk di kepala, korbannya sakit kepala. Kalau ditusuk di perut, orangnya seperti asam lambung, datang ke dokter berulang-ulang, dokter bingung, nggak ada tanda-tanda medis apapun, tapi orang sakit terus. Ini terjadi, sihir itu ada. Jadi Nabi kena sihir, dikasih tahu sama Jibril alaihi salam. Akhirnya Nabi mengutus sahabat, ambil buhul yang di sumur itu. Lalu disitulah diajarkan kepada Nabi, ya Muhammad, bacalah ayat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Seketika itu Nabi sembuh dari sihirnya. Seketika itu sembuh dari sihirnya. Kita yang disihir bertahun-tahun, atau ada anak kita, istri kita, kesurupan berulang-ulang, salah satu penyakitnya apa? Salah satu kekurangan enggak sembuh-sembuh apa? Tidak taat. Enggak taat dan enggak mau pulangkan urusan pada Allah. Hidup dengan gaya dunia, sehingga syaitan mengambil kesempatan banyak untuk menjerumuskan. Kalau tadi Nabi kena sihir, dikasih tahu Jibril, kita kena sihir, yang kasih tahu dukun. Kata dukun, itu yang sihir kamu tuh, itu 3 rumah dari rumahmu sebelah kanan. Pulang kita asah parang, kita bunuh tetangga yang 3 rumah itu. Bertambah-tambah dosa. Makanya jangan percaya sama dukun, Pak. Jangan percaya bentuk perdukunan apapun, tetap tersesat. Oh, ada yang benar, dia bilang ada pohon jambu di belakang rumah kita, dia tahu, padahal dia enggak pernah. Itu hanya bisik-bisik syaitan untuk meyakinkan kita. Dia tahunya dari syaitan. Nah, jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau 3 ayat ini dibaca pagi dan sore, Allah beri perlindungan. Yang baca pagi, Allah beri perlindungan sampai sore. Yang baca sore, Allah beri perlindungan sampai pagi. Dan ini, ayat ini memang paling kuat perlindungannya. Sebelum tidur disuruh baca 3 kul. Jadi selain pagi sore, sebelum tidur disuruh baca 3 kul. Lalu disuruh hembus di telapak tangan. Kata Nabi, bacalah 3 kul, hembuslah di telapak tangan, lalu sapu dari ubun-ubun, sapu dari ujung kepala sejauh tangan menjangkau. Ini sejauh tangan menjangkau ni bagaimana maksudnya? Karena ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya kan udah tidur, lalu saya baca, saya sampai tangan saya cuma sampai ke betis, nggak sampai lagi ke lutut ke bawah. Berarti nanti yang kesurupannya dari lutut ke bawah begitu.
Kan enggak begitu ceritanya, Pak. Jadi sejauh tangan menjangkau ini, itu kita sebelum membaringkan badan, itu baca dulu 3 kul ini. Jadi bukan setelah tidur bacanya, tapi setelah kita baring, mohon maaf, bukan waktu setelah baring, waktu duduk sebelum baring, di situ bacanya. Jadi sambil duduk, baru kita sapu ke seluruh badan yang sanggup menjangkau. Otomatis kan kena semua, kecuali yang di belakang-belakang mungkin enggak sampai. Enggak perlu pun suruh isteri, tolong sikit lagi yang enggak kena disentuh sikit. Enggak perlu, Bang. Sejauh tangan menjangkau, kata Nabi. Kalau itu kita lakukan sepanjang malam itu, tidak ada sihir, tidak ada syaitan yang mampu menembus. Kalau di tanah Jawa tu, Pak, itu banyak pandangan, itu yang api datang di malam hari, di tengah malam, api pelet, api sihir, Pak. Itu memang begitu gaya-gaya sihir. Syaitan itu mempermainkan kita. Itu kalau datang ke rumah orang yang selalu berzikir dengan zikir Allah ini, baik tidur, pagi, sore, enggak akan tembus. Api itu padam sebelum masuk ke rumah kita. Enggak perlu kita jaga-jaga. Karena siapa yang menjaga kita? Allah. Siapa yang diutus untuk menjaga kita? Malaikat. Sayangnya kita kurang perlindungan kepada Allah. Kita lebih meminta perlindungan pada manusia. Kita minta Satpol PP jaga di depan rumah. Setan masuk ke rumah, masuk ke badan Satpol PP itu. Akhirnya semua masuk setan, Pak. Apalagi orang yang jaga depan rumah, Pak, kerjanya main batu, main judi, setan semua yang jaga. Punya rumah disuruh jaga sama setan, apa kerjanya? Begitulah kehidupan kita. Sedikit sekali kita berlindung pada Allah. Sedikit sekali. Makanya Allah kadang-kadang membiarkan kita hidup dalam keadaan derita. Hidup tidak bahagia. Rezeki tidak berkah. Uang banyak, gaji 10 juta. Plus. Ditunjang sana, ditunjang sini, dapat sana, dapat sini. Sekali tanda tangan proyek, dapat keluar lagi. Kemudian ketika orang mau keluar dari proyek, tanda tangan lagi, dapat lagi. Macam model dapatnya. Masya Allah, uang habis, kita terhutang, isteri kemudian minta cerai, anak tidak mengakui kita bapa, guru-guru benci, ambil rapor pun enggak sempat, tetangga pun tidak ada yang suka, kredit enggak habis-habis, uang banyak, hidup bermasalah. Kenapa? Allah tidak sayang. Kenapa Allah tidak sayang? Kita tidak pernah merasa bahwa Allah Tuhan. Kita hanya mengakui Allah itu Tuhan kita, tapi tidak pernah kita merasakan, dan kita tidak seakan-akan tidak butuh Allah. Sombong, enggak pernah bibir ini berzikir memohon perlindungan. Padahal Allah itu paling suka kalau hamba bermohon-mohon. Kita kalau dengan sesama manusia, Bapak Ibu, kita sering bermohon-mohon, orang jijik. Kita kalau pergaulan kita sama manusia, kalau sering kita bermohon-mohon, minta uang, pinjam uang, berhutang, sebentar-bentar lapor, orang akan mengatakan apa? Menjijikkan sekali dia. Ada aja masalahnya yang dilaporkan. Orang enggak mau dengar curhat kita. Paling 1-2 yang didengarkan. Kali ketiga enggak mau dengar lagi. Itu kita dengan manusia. Tapi dengan Allah, malah semakin banyak melapor, semakin suka Allah. Berarti engkau tahu siapa Tuhanmu dan siapa engkau. Berarti engkau hamba, aku Tuhan. Makanya Allah yang menawarkan, Allah tawarkan, ud'uni, berdoalah kepada aku, kata Allah, astajib lakum. Itu kalimat astajib lakum tidak didahului dengan huruf apapun, Pak. Ud'uni astajib lakum. Asal engkau berdoa, ku penuhi, kata Allah. Enggak ada kalimat fa. Fa itu artinya maka. Jadi kan enggak ada ud'uni fa astajibu lakum, enggak ada. Tidak ada kalimat wa. Doalah kepadaku dan ku kabulkan, enggak ada. Tidak ada kalimat summa. Berdoalah kemudian ku kabulkan, enggak ada. Artinya tidak ada penyelang, asal doa sudah terangkat. Doa terangkat, tangan kita terbuka, kita mohon perlindungan dengan bacaan-bacaan yang disuruh oleh Nabi. Begitu bermohon,
langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan. Tapi kenapa selama ini Ustaz, saya sudah 20 tahun bermohon untuk naik jabatan, untuk jadi orang kaya, tapi hidup tidak berubah-berubah, tetap honorer. Ya. Tetap pangkat itu aja, enggak naik-naik apa. Ada apa? Ada kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya bisa jadi kita tidak ikhlas berdoa. Kita doa-doa, angkat tangan, tapi kita enggak terlalu berharap. Kayak orang doa habis solat, dia doa, tangannya terangkat, matanya main. Ini lampu di masjid berapa ini? 10, 15. Ini doa nih, mulutnya doa, tapi dia enggak berharap. Seakan-akan dia ingin mengatakan kepada Allah, engkau terima boleh, enggak terima pun boleh. Terserah engkau ajalah ya Allah. Enggak berharap. Enggak merasa diri hamba, seakan-akan masih bisa mengatur diri sendiri tanpa Allah. Kemungkinan kedua, kita hidup dengan dunia haram, dengan harta yang haram. Baju yang kita pakai untuk berdoa, baju kita beli dengan harta haram. Piring di rumah kita beli dengan harta haram. Makanan yang masuk haram, minuman haram, enggak akan pernah diterima doa. Fa anna yustajabu lizalik. Tidak akan pernah. 60 tahun, 70 tahun, bahkan 1000 tahun berdoa tidak diterima Allah. Itu harus bersihkan dulu itu. Baru kita mulai didengarkan Allah. Kemungkinan ketiga, kita terlalu bersuuzan kepada Allah, tergesa-gesa. Jadi yasta'jil, terlalu tergesa-gesa. Jadi kita selalu mengatakan ke orang, udah 1 tahun saya doa, kok kayak gini terus-terusan hidup. Kita mulai suuzan kepada Allah. Padahal Allah kan sudah janji. Janji Allah itu enggak sama dengan janji manusia. Tetap dikabulkan. Cuma perlu dicatat, cara Allah mengabulkan adalah versi Allah, bukan versi manusia. Kalau Allah mendengar doa hamba untuk naik jabatan atau untuk kaya, menurut Allah, engkau kalau kaya, engkau nanti selingkuh. Engkau kalau kaya, engkau akan pergi ke kota besar, lalu engkau akan nginap di hotel, lalu engkau akan sewa pelacur, lalu engkau akan bayar sekian, setiap malam engkau berjudi, beli chip melalui Dana, kemudian begini dan begini. Itu kalau Allah tahu masa depan kita, Allah tidak kabulkan yang kita minta itu. Jadi Allah kabulkan kemana? Ke arah yang lain. Kita enggak kaya-kaya, tetapi kita tidak sadar, sudah dikabulkan doa kita. Buktinya anak kita dapat beasiswa. Enggak bayar-bayar SPP, Pak. Ranking umum, ranking 1 itu terusan. Di pesantren ranking 1 itu dibebaskan SPP. Untuk orang yang juara umum. Sudah 3 tahun begitu. Kita hitung-hitung, Masya Allah, sudah kaya kita. Isteri kita pun Masya Allah diberi oleh Allah rasa sabar. Uang belanja kita kasih sebulan 30.000, diam saja dia. Enggak ada komplain, enggak ada apa-apa, nyaman sekali, Imam. Ini yang perlu kita fikirkan. Atau kita ditolak penyakit oleh Allah. Penyakit kita ditolak oleh Allah. Yang seharusnya kita akan operasi jantung, ganti cincin. Kita harus ganti jantung dengan cincin, atau masukkan cincin dalam jantung, ataukah masukkan jantung ke dalam cincin. Itu biayanya berapa itu, Pak? Ratusan juta. Tapi karena kita doa tadi, diterima Allah, enggak diterima ke situ karena takutnya nanti berzina, selingkuh. Karena orang lelaki kalau sudah banyak uang enggak ada pikiran lain, Pak. Ke situ itu nanti arahnya. Pasti kawin lagi dah tu. Ribut. Yang kedua jadi istri, yang ke satu jadi istri orang. Minta cerai sana, ribut, udah. Allah enggak terima yang begitu. Makanya apapun yang kita lantunkan kepada Allah, doa perlindungan, tetap Allah terima. Kecuali kita memang punya penghalang doa. Baik, inilah yang pertama tentang doa perlindungan yang kita baca di pagi dan sore. Mudah-mudahan Bapak bisa kita amalkan. Bacalah di pagi hari 3 kali. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Atau boleh baca dulu semua, ulang lagi sekali. Baca dulu semua, ulang lagi sekali. Khusus subuh dan maghrib. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau Bapak mengamalkan zikir Nabi,
setiap subuh dan setiap maghrib, itu dah lepas dah, dapat dah. Itu contoh zikir Nabi yang di masjid saya bilang tadi, itu tempel di dinding itu ada. Bagi bapak yang menginginkannya yang lain, kita bisa sediakan, tapi saya harus cetak kembali di percetakan. Itu harganya 30.000 untuk zikir yang mengikuti semua hadis Nabi SAW. Kita banyak sekali sudah meninggalkan apa yang diminta oleh Nabi SAW. Baik, saya cukupkan di sini.